Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya. Sebagian besar wilayah kerajaan Ilai Zetian merasakan getaran ruang yang pada saat yang sama. Di alam dewa pusat, semua praktisi langsung membeku. Seluruh alam dewa tampaknya diselimuti oleh kuali yang tak terlihat. Tekanannya benar-benar mencekik kepala mereka. Dewa Huangxin melayang, pakaiannya mengembung, dan rambut panjangnya berkibar acak-acakan. Kekuatan dewa sejati yang tiba-tiba tak terkendali, membuat seluruh pavion pedang tampak tenggelam ke dalam jurang kemarahan. Padang bergetar dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Brengsek! Wajah Dewa Huangxin yang awalnya lembut dan anggun tampak ditarik seperti kacau oleh benang tak kasat mata. Melintirnya sedemikian rupa hingga hampir kehilangan bentuknya. Amarah Dewa Huangxin meledak dengan hebat, dan suara ledakan udara yang mengerikan menyebabkan ruang itu hancur berkeping-keping. Tapi saat dia hendak pergi dari pavion pedang, 3 cahaya pedang biru tiba-tiba muncul di depannya, menusuk ke arah matanya. Sosok mengambang itu tiba-tiba berhenti, dan kemarahan di matanya tampak terkoyak oleh cahaya pedang, dan dia mendapatkan kembali kesadarannya. Apakah kamu tidak cukup memakan buah pahit dari dorongan hati ketika kamu masih muda? Suara dingin Hua Qingying datang dari belakangnya, seperti hujan es yang mengguyur tubuhnya, dan mata air dingin yang membasuh jiwanya. Dada Dewa Huaqin naik turun, dan setelah beberapa nafas, dia perlahan berbalik dan berkata, "Bagaimana kamu ingin aku tenang tentang masalah ini? Bahkan Dewa, ada kalanya kewarasannya rusak. Jika tidak, itu hanya berarti belum menyentuh apa yang sebenarnya dia pedulikan." Hua Qingyi memandangnya, dan suaranya dipenuhi dengan niat pedang yang menusuk jiwa. "Apakah kamu tidak ingin mengetahui sebab dan akibatnya?" Ketika beberapa rasionalitas kembali, Dewa Huaqin teringat bahwa selama perjalanan Hua Caili, Hua Qingyi selalu di sampingnya. Dengan dia di sisinya, bagaimana mungkin dia tidak akan keluar dari pavion pedang lagi, kan? Hua Qingyi menekan amarah di dadanya, yang seperti iblis yang terkenal, dan berjalan kembali perlahan. "Oke, katakan." Niat pedang di mata Hua Qingyi menghilang seketika. Namun, dia berkata dengan tenang, "Dalam analis terakhir, masalah antara Caili dan Yunce disebabkan olehku." Huaqin merenung sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan mendengarkan dengan tenang lanjutan kata-katanya. Pertemuan mereka dimulai di tempat independen bernama Alam Lingyuan, dekat lautan kabut. Hua Qingyi menceritakan pertemuan mereka, reuni tak terduga mereka di lautan kabut, penyelamatan Yunce, dan mengambil inisiatif pergi dan bertemu lagi di dalam kabut. Akhirnya, Huangxin berkata dengan suara yang dalam, "Maksudmu, kamu berinisiatif meminta Caili pergi dengan anak itu?" Ya, Hua Qingyi menutup matanya. Keputusannya pada saat itulah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi selanjutnya. Namun, sebagai pedang abadi, dia masih belum tahu, dan sangat mustahil untuk percaya bahwa keputusannya dibuat di bawah serangkaian bimbingan dan petunjuk tak kasat mata yang dibuat Yunce. Kenapa? Huangxin menggelengkan kepalanya perlahan, dengan wajah yang bingung. "Qingyi,
aku paling tahu temperamenmu, cintamu pada Caili, dan hatimu pada pedang. Selain itu, tidak ada lain yang bisa menarik perhatianmu. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa? Huang Qingyi berkata perlahan. Karena hal-hal yang tidak dapat aku mengerti muncul dalam dirinya lagi dan lagi. Rasa penasaran adalah sifat manusia dan merupakan sifat bawaan semua makhluk hidup. Seringkali ini bahkan lebih kuat dari apapun. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Kamu tidak akan mengerti. 5 kata yang sangat sederhana ini membuat Huang Xin terasa aneh. Meskipun Huang Qingyi bukanlah dewa sejati, domain kognitifnya sama sekali tidak kalah dengan siapapun di 6 kerajaan ilahi. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki di ranah master ilahi tingkat ketiga bisa membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu? Aku sudah berjanji pada Caili untuk menjaga rahasianya. Oleh karena itu, aku tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Namun, ada satu hal. Meskipun aku malu pada Caili dan Yunce, aku harus memberitahumu. Yunce, suara Huang Qingyi melambat, dan dia mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, bahkan di dunia jurang maut. Dia dapat menggunakan kekuatan cahaya yang dalam. Dia hanya mengungkapkan rahasia ini kepada Huang Xin dan alasan serta tujuannya cukup jelas. Seseorang yang memiliki kekuatan misterius cahaya pasti memiliki jiwa dan raga yang murni. Pada awalnya, itu juga karena Yunce mengekspos kekuatan cahaya, sehingga dia secara tidak sadar menurunkan kewaspadaannya terhadap Yunce. Apa? Kekuatan cahaya? Huang Xin akhirnya mengeluarkan rasa terkejutnya, yang lebih kuat daripada amarah yang ia tertahan. Huang Qingyi meliriknya. Kamu pasti sangat marah ketika tiba-tiba mendengar tentang Caili dan Yunce. Berdasarkan perasaan kamu, Yunce memiliki sisi buruk di matamu. Aku melanggar janjiku dan mengungkapkan rahasia ini kepadamu. Kuharap kamu tidak terlalu terpengaruh oleh emosimu ketika menilai masalah ini. Huang Xin terdiam cukup lama sebelum dia perlahan berkata, apa yang terjadi di selanjutnya? Di sisi lain, di Flavion Pedang Hua Caili. Kakak Yun, ini Jianghe saya yang berumur 7 tahun. Ketika saya masih muda, ayah saya memberi saya Flavion pedang ini. Saya bisa berlatih pedang di sini. Ini semua pedang yang saya gunakan sejak saya masih kecil. Bibi tidak mengizinkan memakai pedang lain. Lihat ke sana, ada menara Zhejian. Tempat hampir semua teknik pedang di dunia diukir. Kecuali tentu saja teknik pedang Zetian. Tapi bibiku tidak mengizinkanku pergi ke sana. Mengatakan, itu teknik pedang di sana tidak layak untukku. Itu hanya akan mengganggu niat pedangku. Ah, itu adalah dimensi lain yang ditetapkan oleh Paman Yuan Huang sendiri. Setiap kerajaan dewa memiliki satu yang menghubungkan 6 kerajaan dewa utama dan tanah suci. Namun, dibutuhkan banyak energi ya untuk mengaktifkannya. Jadi, biasanya hanya digunakan ketika ada acara penting. Hua Caili membawa Yunce bersamanya. Dia memperkenalkan tempat di mana dia dibesarkan secara detail. Berharap dia bisa menunjukkan setiap jejak hidupnya di depan Yunce dan mengintegrasikannya ke dalam hidupnya. Ini asramaku. Ah, kakak perempuan tertua, Huang Linzi berterseru.
tapi hanya bisa menyaksikan Hua Caili menarik Yunce ke asrama Dewi. Karena belum pernah ada laki-laki yang memasuki kamar Hua Caili, termasuk ayahnya. Pada saat ini, Hua Lingxi tidak bisa mendapatkan petunjuk. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk percaya. Hua Caili membaringkan dirinya di ranjang empuk, lalu menghirup kayu panjang cendana ringan. Nyaman sekali. Yang paling kurindukan selama setahun aku pergi adalah ranjang ini. Yunce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata tanpa daya, "Aku khawatir ini membuat adikmu Lianxi akan takut padamu." Hua Caili langsung berdiri, lalu memeluknya dan berkata dengan lembut, "Dari semua saudara perempuanku, Lianxi dan Biyi adalah yang paling dekat denganku. Jangan khawatir, dia tidak akan berani." Aku tiba-tiba teringat bahwa tidak ada seorang pun yang pernah datang ke asramaku. Dan Kakak Yun adalah yang pertama, kata Hua Caili sambil tersenyum. "Jadi, ayah dewamu tidak pernah sama sekali?" tanya Yunce sedikit terkejut. "Benar?" Hua Caili mengangkat ujung hidungnya. Meskipun ayah dewa tersenyum setiap hari, dan sepertinya tidak memperdulikan apapun, dia sebenarnya cukup kuno. Saat aku berumur 10 tahun, dia memberitahuku sesuatu. Dia berkata padaku, penghindaran wanita dan ayah. Tidak dapat dijelaskan bahwa pria dan wanita tidak dekat satu sama lain. Jelas sekali bahwa begitu banyak gadis di alam ilahi yang masih bisa menunggangi kepala ayahnya untuk bersenang-senang ketika masih remaja. Jantung Yunchan langsung berdetak kencang. Ini bukanlah kabar yang baik. Bagi seseorang yang menjunjung etika, jika dia mendengar bahwa Hua Caili diberikan kepadanya, kemungkinan dia bakal ditembak mati di tempat, karena kemungkinan marah bisa mencapai 99%. Untungnya ada Hua Qingyi. Dia adalah masalah terbesar sebelumnya, tapi sekarang itu adalah bantuan terbesar. Hua Lingxi berdiri di luar asrama. Samar-samar dia bisa mendengar suara di dalam, dan jantungnya terdengar seperti drum. Mungkinkah kakak perempuan tertua benar-benar bersamanya? Apa yang harus aku lakukan? Jika ayah dewa mengetahuinya, dia mungkin akan marah besar. Palsu, itu pasti palsu. Tapi sepertinya aku belum pernah melihat kakak perempuan tertuaku tersenyum begitu tulus. Saat dia bingung, Hua Caili meraih tangan Yunce dan terbang ke tempat lain. "Aku akan mengajakmu melihat tamanku. Kakak Yun pasti akan sangat menyukainya." Cahaya putih bersih, cabang-cabangnya menyebar ke laut yang terus-menerus ke awan. Dan bahkan di negara dewa dengan debu jurang yang sangat lemah, itu seindah negeri dongeng. Dan ketika Hua Caili masuk ke lautan awan, itu seperti negeri dongeng yang sesungguhnya di dunia ini. Cai Yunxi, Caili, dan Yunce. Hua Caili berpikir dengan lembut, dan pedang Li Yun terbang dan mendarat di telapak tangannya. Pedang Li Yun, juga Caili dan Yunce. Awan warna-warni dan bunga bermekaran. Lihat, segala sesuatu di sekitarku memberitahuku bahwa Kakak Yun adalah orang yang ditakdirkan untukku. Hua Lianxi datang dengan tergesa-gesa, dan ketika dia mendengar ini, dia terdiam karena kaget. Dan lalu segera mundur, menjauh dari taman bunga. Jangan sampai ada orang yang mendekat. Kembali ke pavilion pedang dewa. Maksudmu,
Saat Caili melarikan diri dari bahaya, dia bertemu dengan naga curang lainnya. Dan naga itu kebetulan adalah naga bertanduk. Saat Caili diserang oleh darah naga bertanduk, lukanya sedemikian rupa sehingga bisa berakibat fatal. Dan kebetulan tidak bisa menahan racun naga bertanduk. Tapi aku juga tidak bisa dengan paksa mengusir racun itu. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Itu hanya racun naga bertanduk. Sungguh tak tertahankan. Sangat beracun bagi mata. Ya, tepat. Hua Qingyi menghela nafas. Mungkin aku bisa mengatakan dengan kata lain. Sepertinya segalanya sudah ditakdirkan. Ini sungguh menggelikan. Hua Xin menarik nafas. Beban di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Untuk sesaat, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras. Selain itu, Caili memiliki kepribadian ilahi yang sempurna. Dan tubuhnya telah ditempa oleh ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia terluka parah, apakah mungkin dia tidak dapat mengatasi racun dari naga bertanduk itu sendirian? Hua Qingyi memalingkan matanya dan berkata dengan dingin. Nafas naga bertanduk sangat beracun, dan darahnya sangat penuh dengan nafsu. Racun itu tidak akan membunuh orang, tetapi jika itu adalah tidak diselesaikan, bisa menyebabkan menjadi idiot. Hati dan jiwa membuat wanita menjadi pelacur. Jadi, jika kamu ada di sana, apakah kamu berani bertaruh? Huang Qing tidak bisa menjawabnya. Aku tahu kamu marah, dan aku bahkan tahu di mana letak kemarahanmu. Tapi bagaimanapun juga, kamu perlu memahami satu hal. Yunce menyelamatkan nyawa Caili. Hua Qingyi berkata, situasi saat itu, jika dia tidak melindunginya dengan nyawanya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, Caili pasti akan mati. Dan kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memarahinya. Hua Xin langsung duduk kembali dengan lemah. Dan setelah sekian lama, dia baru berkata, yang disebut Kaisar Kabut dan penampakan aneh leluhur naga kilin. Apa kamu telah menyelidiki kembali? Hua Qingyi menggelengkan kepalanya. Aku hampir menyebabkan Caili menderita kematian. Aku tidak berani lagi menjauh dari Caili. Dan aku tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Wang Xin mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Dan berkata perlahan, jika kamu tidak mengatakannya sendiri, aku tidak akan percaya sepatah-kata pun. Saya mengerti, kata Hua Qingyi, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan setelah melihat dan mengalami sendiri, saya masih tidak percaya. Jadi, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk bersama? Oh, ditakdirkan? Wang Xin tersenyum sedih sejenak. 4 kata ini betapa indahnya jika dikabulkan. Betapa tidak masuk akal dan kejam jika dipatahkan. Hua Qingyi langsung terdiam. Qingyi, Huang Xin tampak telah tenang, dan cahaya pedang yang panik tidak lagi terlihat di matanya. Alasan kamu untuk melepaskannya setelah itu bukan karena bocah itu menyelamatkan nyawa Caili, tapi karena kamu masih merasa tidak mau melakukannya. Ya, Hua Qingyi tidak menyangkal. Akhir dari Wang Xin adalah menjadi momok dalam hidupku selamanya. Dalam hatiku, aku ingin melihat putrinya memiliki akhir yang bertahan lama dengan nasib yang berbeda. Ada keheningan dan suasana yang sangat menyedihkan untuk sesaat. Qingyi,
Huahin akhirnya berkata, "Kamu paling tahu mengapa aku mempromosikan pernikahan antara Caili dan dia, Jiunsi. Ya, maka kamu juga harus tahu bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk Caili di dunia ini." Aku tidak dapat menyangkalnya. Hua Qingyi berkata perlahan. Asal-usul, bakat, status, dan penampilannya semua cocok dengan Caili. Hal yang paling terpuji adalah dia memiliki kekaguman dan rasa terima kasih pada Caili. Membuat orang tidak bisa bergerak. Tidak hanya kamu dan aku, tapi juga tanah suci dan 6 kerajaan dewa. Dan bahkan semua makhluk hidup di dunia dan akan berpikir bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk Caili, kecuali untuk Caili sendiri. Huaxin berkata dengan suara serak, "Cocok atau tidak, itu tidak penting. Tahukah kamu apa akibat jika insiden antara Caili dan Yunchen menyebar?" Huaxin tidak bisa berbicara. Dian Lohu memiliki temperamen sekeras batu dan ganas seperti api, dan dia menghargai kesetiaan di atas segalanya. Dia akan melakukan apapun yang dia janjikan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan janji yang diberikan kepadanya oleh orang lain juga tidak bisa dipatahkan. Belum lagi mempermalukan putra dewa Sonlu seperti ini. Sama aja mempermalukan kerajaan dewa Shenlou. Jadi, kata Hua Qingyi, apa yang akan kamu lakukan demi kepentinganmu atau putrimu? Huang Xin langsung berdiri. Wajahnya yang tampak tenang sulit membedakan emosinya. Sekarang aku harus pergi menemui anak ini. Ini bukan waktu yang tepat. Huang Qingyi menghentikannya. Lalu dia berjalan keluar dari pavilion pedang perlahan. Hanya menyisakan suara lembut. Besok, ketika kamu sudah cukup tenang, aku akan membawanya menemuimu. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Di kerajaan Shenlou, yang mulia putra dewa, setelah saya mencari di seluruh 6 kerajaan dewa utama, dan akhirnya menemukan manik hati Yuxia yang sempurna. Tetapi manik ini ada di tangan Pan Bushou, putra dewa Hyodi. Mengetahui bahwa itu yang mulia inginkan, dia sebenarnya meminta kami memberi 3 batu Gio King sebagai gantinya. Pria itu berkata dengan gigi terkatup. Dian Jiuxi tidak terkejut atau marah, tetapi tersenyum tipis, mendorong lembut dengan telapak tangannya. Dan cahaya hijau 3 perlahan terbang ke arah pria yang melapor. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pergi ke sana lagi dan tukarkan untuk saya. Apalagi cuma 3 batu Gio King. Bahkan jika semuanya, aku tidak masalah. Dia juga putra dewa Shenlou. Dan dia sering menindas 9 hakim istana saat itu. Namun, dia Jiunxi selalu bersyukur atas kebaikan Hua Caili. Setelah menjadi putra dewa, ia juga membalas dunia dengan toleransi. Dan tidak pernah membuat pembalasan terhadap orang-orang yang menindasnya. Suara kasar menggugah jiwa terdengar pada saat ini. Pergilah jika disuruh. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nona Caili itu. Jangankan 3, bahkan 30, putra dewa ini bahkan tidak akan mengerutkan keningnya. Ya dewa, cepatlah. Luohuo dari istana Dewa Jelu mendorong pria itu menjauh. Lalu berdiri di samping dia Jiuxi. Nak, selama kamu bisa membuat gadis itu bahagia, kamu benar-benar bersedia mengeluarkan uang berapapun. Hahaha. Terdengar suara tuduhan, tapi dia tertawa berbahak-bahak saat berbicara.
Tian Jiusi tersenyum dan berkata, "Ayah Dewa, sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Mungkinkah ada sesuatu yang membahagiakan? Itu tidak cukup bagiku. Tapi ini sangat membahagiakan untukmu, anakku." Dewa Lohua berkata dengan senyuman di wajahnya. Gadis itu telah kembali dari pengalaman pertamanya. Ketika dia kembali, dia telah berhasil memasuki ranah kepunahan ilahi. Ah, mata Dian Jiusi penuh dengan keterkejutan. Dan suaranya terdengar seperti sedikit lebih keras. Apakah ini benar? Bisakah kata-kata ayahmu berbohong? Dian Luho mengelus janggutnya, yang seperti pedang saat berkata, "Gadis ini sungguh luar biasa. Sangat mudah bagimu." Dian Jiusi mengangkat tangannya. Dia jelas sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Bagus, dia layak menjadi adik Caili. Dia berusia kurang dari 20 tahun dan sudah menjadi setengah dewa. Untuk ini saja, kita semua putra dan dewi masih kalah jauh dari Caili. Melihatnya, dia sebenarnya sedikit lebih bersemangat daripada saat dia membuat terobosan. Tentu saja, Dian Lohu berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak masalah siapa yang memilih menantu perempuan. Kerajaan ilahi Shenlu dan kerajaan Dewa Zetian akan menjadi besan. Dan mereka secara alami akan menjadi makmur. Tapi ada satu pertanyaan. Aku masih harus menanyakan kamu lagi, nak. Ekspresi Dian Lohu tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu yakin gadis itu adalah satu-satunya dalam hidupmu? Ya, dia menjawab tanpa keraguan. Dia menatap langsung ke mata ayah dewa, membiarkan dia melihat tekadnya dengan jelas. Tidak perlu dikatakan lagi. Latar belakang Caili, penampilannya tak tertandingi, jiwa murninya tanpa celah, dan bakatnya tidak tertandingi. Jika bukan karena saat itu, karena atas upaya untuk menyelamatkanku, aku hanya akan merasa malu pada diriku sendiri dan tenggelam dalam lumpur selama sisa hidupku. Dan hampir mustahil bagiku untuk membangkitkan wena ilahi hutan belantara besar. Di masa lalu, semua milikku, usahaku hanya untuk bisa melihatnya dari jauh. Memilikinya sebagai istriku adalah anugerah dari surga, yang hanya bisa didapat dengan berbuat baik sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa melakukan apapun untuk mencemari atau menyakitinya? Aku akan bersamanya selamanya, dan tidak akan ada orang ketiga. Dia Lohu tidak marah sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Setelah kamu menjadi dewa, yang terpenting adalah mewarisi pikiran. Seharusnya tidak memiliki pengkhianatan. Namun, jika itu Caili, itu hal lain. Dengan bakatmu, tidak semua anakmu akan menjadi jenius. Dan tentu saja akan ada penerus kekuatan ilahi yang cukup." Dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahu Jiuzi. "Salah satu nama yang kuberikan padamu sebagai Jiuji adalah Zhen. Kasih sayangmu yang tulus agak berlebihan, tapi itu tidak buruk. Ayo lakukan ini aja. Saya beri waktu 3000 tahun. Jika tidak ada penerus setelah 3000 tahun, kita akan membahas masalah ini lagi. Aku harus bertarung dengan pria Huaxin itu. Sialan. Hahaha." Tawa keras Dia Lohu mengejutkan semua orang. Tanpa sadar bahwa benang nasib antara Dian Jiusi dan Hua Caili diam-diam telah terputus oleh seseorang yang tidak mereka kenal sama sekali. Kerajaan Dewa Zetian. Butuh waktu 12 jam untuk Dewa Huangxi untuk menjadi lebih tenang. 12 jam kemudian, Hua Qingyi secara pribadi
membawa Yunce ke pavilion pedang Yinshi. Bahkan sebelum dia mendekat, Yunce sudah merasakan indera spiritual berputar-putar di sekucur tubuhnya beberapa kali. Saat dia melangkah ke pavilion pedang, tatapan Dewa Huangxin langsung ke arahnya. Ekspresinya tenang dan matanya tetap tenang. Tetapi ketika jatuh ke mata Yunce, ketenangan kemarin benar-benar hilang. Sebaliknya, seolah-olah ada ribuan pedang tajam yang tak kasat mata, yang menekan bola mata dan jiwanya. Begitu dia memasuki pavilion pedang, Hua Caili kehilangan semua keraguan, dan dengan cepat mendekati Yunce, memegang erat lengannya dengan kedua tangannya. Tidak hanya ada kegugupan dan kekhawatiran di matanya yang indah, tetapi juga ada sedikit kewaspadaan. Tindakan waspada ini tentu sangat melukai perasaan Dewa Huangxin itu. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Caili, kamu bisa pergi keluar dengan bibimu dulu, dan aku akan berbicara dengannya sendirian." Tidak, Hu Caili segera menolak, dan mengikat tangan Yunce dengan sedikit lebih erat. Selama beberapa bulan, Kakak Yun dan saya tidak pernah terpisah. Tidak peduli apa yang Ayah Dewa ingin katakan kepada Kakak Yun, tidak perlu menghindari saya. Jangan khawatir, suara Dewa Huangxin jelas kehilangan kekuatannya. Saya tidak akan mempermalukannya. Huangxin masih tidak bergerak. Yun Chen menepuk tangannya dengan lembut, lalu berkata dengan santai, "Caili, beberapa kata memang lebih cocok untuk ayahmu berbicaraku denganku sendirian. Jangan khawatir, percayalah padaku." Di bawah tatapan matanya, Hu Caili perlahan melepaskannya. "Oke, saya nurut. Ayah, bibiku dan aku akan keluar dulu. Kamu tidak boleh mempermalukannya." Lalu dia berjalan keluar pavilion pedang. Dewa Huangxin menghela nafas perlahan. Putri yang dia manja sejak kecil. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang sama, Hu Caili dengan tegas menolaknya. Tapi ketika Yun Chen mengatakannya, dia sangat patuh. "Junior Yunce, saya ingin memberi penghormatan kepada Tuan Dewa Huangxin. Duduklah." Dewa Huangxin melambaikan tangan dengan santai. Yun Chen mengambil tempat duduk seperti yang diinstruksikan, dan kemudian terdiam lama. Dewa Huangxin tidak berbicara lama, dan sebagai junior, Yun Chen tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia adalah dewa sejati yang memerintah kerajaan dewa. Dia mirip dengannya, dan tekanan ilahi yang dia tanggung dapat dibayangkan. Namun, setelah puluhan nafas berlalu, Yun Chen masih mempertahankan ekspresi dan postur aslinya. Dia tidak sopan atau sombong, dan tidak menunjukkan tanda tergesa-gesa. Bahkan nafasnya hampir tidak bisa merasakan gangguan sedikit pun. Dia berada di ranah master ilahi tingkat ketiga. Dia belum pernah menginjakkan kaki di kerajaan dewa. Tetapi dia begitu damai di hadapan dirinya dewa. Komentar Hua Qingyi yang agak mengejutkan tentang dia mulai menjadi lebih jelas. "Dari mana asalmu?" Dewa Huangxin akhirnya bertanya. Kata-katanya jelas tetapi juga membawa beban jiwa dewa. Di bawah tekanan dewa, siapa yang berani berbohong? Yun Chen menjawab dengan pelan. "Saya tidak memiliki latar belakang, dan saya tidak tahu di mana orang tua saya berada." Tidak memiliki latar belakang, tetapi memiliki banyak keberanian. Kata-kata Dewa Huangxin acuh tak acuh seperti air, tapi cukup untuk dengan mudah membuat manusia setengah dewa jiwanya merasakan ketakutan. "Lagi pula, kamu menyelamatkan Caili. Aku tidak ingin mempermalukanmu." Dia menatap langsung ke arah Yun Chen dan sedikit terkejut dengan ketenangannya.
Jadi aku akan memberimu. Mungkin ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupmu. Katakan padaku syaratmu sebelum kamu dapat meninggalkan putriku selamanya. Yunce segera berdiri lalu berkata dengan penuh semangat. Ya dewa, benar, Caili adalah. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata tidak berguna ini. Huangxin mengangkat tangannya dan menyela suara Yunchen. Apakah kamu pikir kamu layak untuk putriku? Sebelum Yunchen bisa menjawab, dia melanjutkan. Latar belakang, penampilan, reputasi, bakat Caili, semuanya adalah yang terbaik di dunia. Bahkan, jika seluruh dunia curang terbalik, tidak ada wanita yang bisa menandinginya. Bibi Caili memberitahuku tentangmu kemarin. Dia berkata bahwa masa depanmu tidak dapat diukur. Dia berkata bahwa batas atasmu tentu saja tidak lebih lemah dari para putra dewa kerajaan dewa manapun. Dia juga berspekulasi bahwa guru di mulutmu mungkin adalah dewa sejati yang transenden. Tapi lalu kenapa? Tidak peduli berapa banyak rahasia dan perbedaan yang kamu miliki, kamu tetap tidak memiliki akar dan asal-usul. Bahkan identitas yang layak, apalagi reputasi dan kekuatan yang kamu bisa andalkan. Dia melihat perubahan ekspresi Yunce, seorang pengembara tanpa nama. Seorang dewa kuno, bagaimana kamu bisa menandingiku? Yunce menatapnya langsung ke arahnya, lalu berkata dengan hormat. Junior cukup berani untuk bertanya kepada senior dewa untuk sebuah pertanyaan. Haruskah Caili yang memiliki keputusan akhir atau kau dan aku tentang apakah mereka cocok atau tidak? Dewa Huangxin langsung tertegun sejenak. Yunce melanjutkan, semua makhluk hidup berjuang sepanjang hidupnya, hanya untuk mendapatkan pilihan yang lebih baik. Karena Caili adalah wanita terbaik di dunia di mata senior. Apakah itu berarti dia tidak punya hak untuk memilih? Hahaha, seolah-olah ada saraf yang tersentuh. Huangxin tiba-tiba tertawa. Namun tawa itu membuat hati orang bergetar dan jiwa mereka bergetar. Dia tenang dalam menghadapi berbagai hal dan memiliki lidah yang tajam. Pantas saja dia bisa membujuk Caili menjadi seperti ini. Huangxin mengangkat kepalanya, seolah dia tidak ingin membiarkan Yunce melihat ekspresinya saat ini. Kata-katamu, penipuan belum melalui perubahan waktu. Untuk kaum muda itu sangat berguna. Tapi bagiku, itu semua omong kosong. Yunchen langsung terdiam. Izinkan aku bertanya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan untuk meninggalkan putriku selamanya? Yunche perlahan menggelengkan kepalanya. Kecuali Caili menyerah padaku atas inisiatifnya sendiri, aku tidak akan pernah pergi. Mendengar jawabannya, Huangxin langsung marah. Tapi dia berkata dengan tenang. Saya mendengar bahwa ketika Caili mendekati Anda pertama kalinya, Anda memilih untuk mundur dan tidak pernah melihatnya lagi. Itu menunjukkan bahwa Anda cukup pintar dan cukup bijaksana. Tapi mengapa kamu begitu gila sekarang? Yunce perlahan berkata, tidak rendah hati atau sombong. Saya sangat menyadari kesenjangan di antara kita pada saat itu. Dan saya juga tahu bahwa Caili memiliki pertunangan yang diketahui dunia. Jika aku tidak bisa menahan diri, aku pasti akan memberikan masalah padanya. Itu membawa beban yang tak terbayangkan. Jadi, aku memilih untuk pergi. Tapi setelah itu, kami mengalami hidup dan mati bersama. Caili telah mati sekali dan tidak lagi takut pada apapun.
Bahkan mutiara umur panjangnya juga dipercayakan kepadaku. Huang Xin langsung terdiam. Cintaku untuk Caili begitu dalam. Sebagai seorang pria, aku punya tidak alasan untuk menghindar dari takut. Huang Xin melihatnya. Yunce menunggu beberapa saat lalu tiba-tiba berbisik. Bagus sekali, tidak takut lagi. Huang Xin perlahan berdiri, berjalan ke tengah pavilion pedang, dan dengan lembut menyentuh pedang dengan jari-jarinya. Tapi pedang panjang itu dipenuhi dengan helaian nafas dewa sejati, yang tak terhitung jumlahnya. Yunce, izinkan aku menceritakan kepadamu sebuah kisah. Sebuah kisah yang Caili bahkan belum pernah dengar sebelumnya. Yunce berjalan di belakangnya dan berkata, junior ini akan mendengarkan dengan baik. Saat dia berbicara untuk waktu yang lama, dia menarik nafas dan mulai bercerita. Dahulu kala, ketika saya masih muda, saya sama seberaninya dengan Anda, dan lebih keras kepala dan sombong daripada Anda. Dua putra dewa muncul di kerajaan dewa Zaitian kami. Yang satu adalah saya dan yang lainnya adalah bibinya Caili, King Ying. Dalam hal kualifikasi dan kultivasi, King Yi berada di atas saya. Dan bahkan status keilahiannya 1 poin lebih tinggi dari saya. Untuk aturan warisan kerajaan dewa, King Yi bisa dianggap sebagai Dewi Zetian. Namun, King Yi adalah seorang kultivator pedang sejak lahir. Dan dia mengabdikan diri pada pedang. Dan dia bahkan tidak menyukai kata-kata memerintah kerajaan dewa. Namun, leluhur tidak menghargai wanita dan lebih menyukai anak laki-laki. Dan percaya bahwa jika seorang wanita berhasil naik tahta dewa, warisan darah kerajaan dewa Zetian akan kehilangan keabsahannya. Yu Chen memperhatikan bahwa yang disebut sebagai leluhur bukanlah menyebut ayah dewa. Ditambah dengan karakter King Yi, mantan dewa penguasa ingin aku mewarisi posisi dewa penguasa sejak awal. Namun, kepribadian ilahi, bakat, dan kultivasi King Yi semuanya lebih unggul dariku. Jika aku menjadi putra dewa saja, pasti dia akan dikritik. Untuk menutup mulut semua kritikan, dia menetapkan putra dewa dan putri dewi pada saat yang sama. Saya menerima masalah warisan sejarah Devalut sampai saya bertemu dengan ibunya Caili. Yuce dapat dengan jelas merasakan bahwa pria dengan kekuatan dewa sejati ini diam-diam mengatur pernapasannya. Namanya Qiu Wangxin. Latar belakangnya sangat mirip dengan Anda. Tidak, bahkan lebih buruk dari Anda. Kedua orang tuanya telah meninggal. Keluarganya telah hancur. Dan dia memiliki tanda dosa yang tidak dapat dihapuskan. Itu hanya karena keluarganya secara tidak sengaja menyinggung kekuatan tertentu dan melakukan apa yang disebut kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Saya bertemu dengannya di tempat biasa dan tanpa sadar saya sangat tertarik padanya. Sampai mimpi itu terus melekat padanya, susah diatur. Pantang menyerah untuk segala sesuatu tentang dia. Dia tidak melanjutkan bercerita ikatan mereka. Mungkin karena dia tidak bisa lagi mengingatnya dengan tenang. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah berkah dalam hidupku. Dan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah sesuatu kesalahan. Tak lama kemudian, hal itu diketahui oleh para leluhur. Terima kasih